Baik, Bapak Ibu semuanya, saatnya kita kita saksikan bersama persembahan oleh tim teater Satyagraha yang kali ini mengambil judul Putri Kaguya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk tim teater Satyagraha. Ya, mohon lampu dimatikan. Nah, jangan tidur, gitu. Dengarlah kisah ini, kisah dari negeri seberang, negeri matahari terbit, Jepang. Tetapi ini bukan kisah tentang matahari, ini kisah tentang rembulan. Kisah klasik yang terjadi pada satu masa ketika bumi masih muda, ketika segala hal tumbuh dengan penuh harapan. Sebermula adalah cahaya, tunas bambu yang menyala, sebatang bambu ajaib yang tumbuh di tengah hutan secara gaib menjelang maghrib. Suatu keberuntungan, oh tidak, bukan, lebih tepatnya suatu tanggung jawab. Demikianlah setiap orang juga mengalaminya. Hanya saja waktunya berbeda-beda. Ada yang sampai selembut angin, ada yang datang secepat kilat. Lihatlah rumput bambu itu. Bukankah tidak ada bambu yang tumbuh sendiri-sendiri? Bambu akan tumbuh bersama-sama. Yang tua akan disusul yang muda, silih berganti.
tegak berdiri meski berbeda-beda warna. Demikianlah semestinya berpasang-pasang manusia hidup mengisi setiap seluk-beluk muka bumi, menjalin berbagai kisah yang terus-menerus terjadi, terus-menerus berulang, saling bergandengan tangan, menua bersama, hidup tegar seperti angin dengan daun, jernih hatinya seperti pagi dengan embun. Demi waktu, demikian orang-orang berjanji, lalu lahirlah cinta. Istriku, lihat ini. Kau mesti melihat. Hutan memang penuh misteri. Istriku, lihat ini. Iya, ada apa? Apa yang terjadi? Lihat ini. Aku bawa sesuatu. Sesuatu untukku? Terima kasih suamiku. Sesuatu apa yang kau bawa untuk Tuhan? Aku membawa keajaiban. Keajaiban? Jangan keras-keras. Nanti orang-orang mendengar. Keajaiban apa yang kau bawa untukku? Keajaiban untuk kita berdua. Anak sebesar ibu jari. Istriku. Iya, anak yang akan menangis, tertawa, dan menyanyi untuk kita berdua. Pemberian langit. Pemberian dari langit. Dalam cerita. Istriku, sini dulu. Ceritanya begini. Entah datang dari mana, tiba-tiba ada seberkas cahaya yang menginjak di tunas bambu yang tumbuh secara ajaib. Tetapi aku beranikan diri untuk mendekatinya, dan aku memilih berlari pulang. Tetapi aku beranikan diri untuk mendekatinya. Lalu aku mendapatkan cahaya ini, cahaya yang indah ini, sesosok gadis mungil yang cantik jelita. Sayang, bagaimana mungkin? Karena kamu mau memancarkan cahaya
melahirkan seorang anak dari rahim kami seperti ini? Apa ini aku menjadikan bambu? Lihatlah, ia begitu mungil, tidak seperti anak manusia. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Percayalah padaku. Semoga ini menjadi karunia untuk keluarga kita. Aku selalu percaya padamu, tapi Rasa percaya tidak mengenal tapi. Peristiwa itu sungguh ganjil. Jangankan nenek bambu, sesungguhnya kakek bambu pun masih tidak percaya dengan yang dialaminya. Benar-benar keajaiban yang datang tiba-tiba. Dalam timangan kakek bambu, tiba-tiba sosok mungil bercahaya itu menggeliat dan tumbuh secara istimewa. Nenek bambu dan kakek bambu terkejut. Anak itu tumbuh, sungguh-sungguh mustahil. Seorang putri jelita dari langit telah menjadi milik bumi. Ia direngkuh keluarga sederhana, keluarga si jelata, yang keluasan hatinya melebihi samudra Hindia. astaga, suamiku, apa yang terjadi? Benar, dia akan pergi menjaga yang bambu. Oh Dewi Langit, malaikat mungil, anak ajaib, wahai istriku, demi kaisar Jepang, dia cantik sepertimu. Benar-benar ajaib. Ya, sekarang kau percaya? Ya, ini adalah jawaban dari kesabaran dan kesetiaan kita. Dari batang lampu terbit cahaya, dari sunyi hutan datang bahagia, dari bulan langit keribuan baru, namamu karunia, namamu karunia. Dari batang lampu terbit cahaya, dari bulan langit keribuan baru, namamu karunia, namamu karunia, namamu karunia. Betapa menyenangkan dunia anak-anak. Kakek bambu dan nenek bambu bahagia melihat gadis kecil itu tumbuh dengan penuh kegembiraan. Bagaimanapun, anak itu lahir dari keajaiban tunas bambu. Tidak mengherankan jika ia tumbuh seperti bambu. Ruas-ruas tubuhnya lekas memanjang lebih cepat dari pertumbuhan anak-anak manusia. Maka lambat laun kakek bambu dan nenek bambu semakin penasaran dan bertanya-tanya dari mana asal-usul putrinya. Mereka ingin tahu siapa sesungguhnya gadis kecil yang kini menjadi anak bagi dua hati yang menua itu. Walaupun pertanyaan itu tak kunjung terjawab, tetapi mereka berdua bahagia. Gadis mungil yang ceria, yang lincah, yang cerdas. Hanya sinar bulan purnama yang akan mendinginkan senyum cerianya. Tidak bosan, sudah malam-malam pada bulan. Waktumu akan habis. Bu, percayalah, dia tidak akan kemana-mana. Dia hanya sembunyi, tapi ia tidak pernah pergi. Putriku, aku putrimu. Iya, aku ibumu. Bu, setiap kali aku memanggil bulan, katanya ada suara yang memanggilkan aku dengan lembut. Sepanjang aku sudah terbang, tetapi aku merasa berat meninggalkan ini yang indah ini.
Putriku, ini adalah rumahmu. Anakku, makan aku telah merindukan bulan. Bagiku untuk merindukan bulan maksudmu. Ayah dan adekku. Anakku yang cantik, pernahkah kita bercerita tentang dirimu? Aku adalah kebahagiaan ibu ayah. Putriku, dengarlah. Ayah dan ibumu akan membuatmu bahagia. Mereka bahagia hidup bersama putri sematawayang itu. Sama seperti kemunculan cahaya saat pertama kali menemukan putri kecilnya. Kakek bambu secara ajaib mendapatkan emas permata berkilauan yang memancar dari ruas-ruas bambu hutan itu. Kain sutra indah berkibar-kibar. Semua itu adalah pemberian istana cahaya. Meskipun tidak ada serah terima dan perjanjian apapun, tapi kakek bambu tahu bahwa emas permata juga kain sutra yang ia peroleh adalah pemberian langit untuk putri kecil yang tengah dibesarkannya. Emas permata itu segera mengubah hidup mereka. Dari keluarga penebang bambu miskin menjadi keluarga yang kaya raya. Sementara itu, putri mungil itu pun tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantik. Ya, kini putri kecil itu telah menjadi seorang wanita yang cantik jelita, bercahaya tiada banding. Sejak itu, orang-orang mengenal dan menyebut namanya Putri Kaguya. Ia telah menjadi wanita dewasa yang baik budi pekertinya, yang lembut perangainya, yang halus tutur katanya, yang semerbak wangi dari ujung rambut hingga jemari kakinya. Karenanya, tak seorang pun boleh menjamah, menjarah, apalagi menambang, merusak kemurnian. Sesuai janji, kakek bambu dan nenek bambu memberi kebahagiaan di kota. Ia membangun rumah megah, mengisinya dengan barang-barang mewah, dan melindunginya dengan para penjaga dan pelayan yang siap sedia kapan saja. Ia bukan lagi gadis mungil yang tinggal di gubuk kecil di tengah hutan bambu. Mereka tinggalkan alam yang telah memberinya kehidupan selama ini. Keluarga kecil itu hijrah ke kota, menjadi keluarga besar dengan segenap impian-impiannya. Kakek bambu dan nenek bambu tidak menyadari kalau kehidupan di alam yang permai itu sesungguhnya yang membuat Putri Kaguya merasa bahagia. Kakek bambu dan putri Kaguya jalannya bambu keluar. Kakek bambu udah masuk ngapain? Udah kira biasa loh. Udah udah
Ayah, ibu, kenapa kita meninggalkan hutan bambu dalam kelahiranku? Memang benar, hutan bambu telah memberi kita rezeki yang melimpah-limpah. Cahaya yang tak tembus padam, yaitu kau, emas permata, intan berlian, serta pakaian indah. Semua itu untuk kebahagiaan. Untuk kebahagiaan ini di dunia kala ini, Hutan bambu bukan tempat yang layak untukmu. Sewaktu-waktu saya mengancam hutan badai, pohon tumbang, dan malapetaka lainnya. ayah, ibu, aku lebih suka tinggal di alam yang asli, udara sejuk, air jernih, buah segar, dan kisah burung yang merdu membuatku merasa lebih hidup. Putriku, di sini kamu aman. Ayah dan ibu yang akan melindungi. Akan ada pengawal yang akan melindungi. Ada banyak pelayan yang akan melayani. Kamu akan lebih nyaman di sini. Ayah, ibu, aku lebih suka tinggal di hutan bambu. Apakah kalau kita tinggal di kota, tinggal di rumah megah seperti ini, hidupku akan terjamin dari ancaman? Mungkin bukan binatang buas yang akan mengancamku. Bisa jadi sesama manusia. Terkadang mereka lebih berbahaya, bukan? Bagi Putri Kaguya, kemewahan adalah tirai penghalang manusia dari luka. Padahal luka itulah yang ingin dipahami oleh Putri Kaguya. Baginya, kehidupan mewah hanyalah bentuk lain dari keterasingan. Tak berbeda dari kemegahan istana cahaya yang dulu membuatnya tersesat dalam kesempurnaan. Sementara itu, desas-desus kabar kecantikannya mengembang bagi asap dapur mengirim aroma. Dan dunia membutuhkan adegan-adegan romantis, juga dramatis. Putri Kaguya! Putri! Putri Kaguya! Aku datang untukmu. Sudilah kiranya membukakan pintu. Bukalah pintu hatimu untukku, Putri Kaguya. Putri Kaguya! Wah, cantik sekali. Ternyata benar ya kabar buruk yang telah tersebar di istana. Putri, saya datang tidak dengan tangan kosong, Putri. Terimalah, Putri. Makhluk suci Bunda dari India. Suci bukan karena bentuknya, tapi karena hati yang jernih. Kau membawa mangkuk dari bumi, bukan yang dari langit. Salam Putri Kaguya. Sesuai janji saya kemarin, kali ini saya datang membawa pohon emas berakar perak dan berdaun mutiara dari Taiwan. Kilau palsu perhiasan tak menyentuh jiwaku.
cahaya akan semakin elok jika dibandingkan dengan kulit atas api dari Cina. Itu hanya kulit sapi yang dikeringkan di bawah terik matahari siang hari. Putri Galuh, buah tangan yang saya bawa ini adalah buah tangan yang paling sulit didapat. Saya telah bertanggung jawab demi bisa hadir di hadapan Tuan Putri. Terimalah Tuan Putri 5 permata aneka warna dari kepala seekor naga dari laut utara. Mutiara sejati hanya ada di dalam hati naga, bukan di kepalanya. Saya bawa sebuah benda istimewa untuk Putri. Lihatlah, kulit kerang cahaya dari burung walet. Terimalah. Burung walet tak pernah punya kulit kerang. Kau menipu dirimu sendiri. Datang membawa kemegahan, bukan kemuliaan. Mereka mencari surga di bumi, tapi surga hanya tersenyum sunyi. Cinta tak bisa dibeli, tak bisa dipaksa oleh nama dan kuasa. Putri dari cahaya hanya memandang tanpa memilih siapapun di dunia. Kecantikan Putri Kaguya akhirnya sampai juga ke telinga Kaisar. Pria nomor 1 di negeri itu terus bertanya-tanya, dan tiada henti memimpikan kecantikan sang putri yang menggemparkan seluruh negeri. Seberapa cantikkah Putri Kaguya sampai-sampai ia berani menolak pinangan banyak bangsawan? Benar saja, Kaisar datang ke kediaman Putri Kaguya. Setelah melihat Putri Kaguya, sang kaisar tertegun. Ia sama sekali tak bisa berkata-kata. Kecantikan Putri Kaguya di mata kaisar benar-benar tiada tanding. Rambutnya yang hitam, kulitnya yang seputih salju, wangi bunga taman membuat kaisar benar-benar terpukau.
bisa menahanku nama, karena langit memanggilnya bulan. Kita saling pernah di antara awan, tapi tak bisa saling genggam tangan. Cinta kita hanyalah puisi yang dibaca angin ketika kita sudah tidur. Putriku, waktuku sudah sampai. Tidak, anakku. Aku mencintai ayah dan ibu sebagaimana ayah dan ibu mencintaiku. Tetaplah berdiri bersama kami. Ayah, ibu, sudah waktunya. Aku sama seperti, tapi aku harus kembali. Aku akan selalu bersama kalian di hari kalian. Aku tidak akan pergi. Aku akan pulang. Ketahuilah, aku berasal dari istana cahaya, tempat segala sesuatu dipelihara dalam kemurnian abadi. Di sana, aku melakukan kesalahan yang tak boleh dilakukan makhluk surgawi. Aku menyukai kehidupan fana. Di negeri itu, keinginan untuk merasakan waktu yang mengalir, berubah, dan merapuhkan adalah dosa yang setara dengan mengotori cahaya. Maka para tetua menjatuhkan hukuman. Aku harus turun ke bumi, menghabiskan masa tertentu sebagai makhluk untuk belajar merasakan kehilangan. Mereka pikir kuman itu akan memulihkanku, menyingkirkan ketertarikanku pada apa yang mereka sebut ketidaksempurnaan dunia bawah. Ketika aku disembunyikan dalam rongga bambu, pada saat itulah aku justru merasa diberi kesempatan, bukan hukuman. Aku ingin merasakan hangatnya tangan manusia, ingin tahu bagaimana cinta bekerja di dunia yang retak dan tidak abadi. Aku tahu aku akan kembali ke bulan, tapi selama masa pembuangan ini, aku ingin menjadi sesuatu yang berbeda, makhluk yang belajar menua, merasa takut, ingin, dan rindu. Istana Cahaya tidak pernah memberikan itu. Ia hanya menyajikan keheningan yang terlalu murni untuk ditempati jiwa yang gelisah sepertiku. Itulah sebabnya aku tidak menolak tangan ayah dan ibu yang hangat memelukku. Aku memilih tubuh yang ringkih dan kehidupan yang dapat patah kapan saja. Padahal tidak meminta apapun dariku, yang menyambutku bukan sebagai dewi atau pertanda, tapi sebagai anak yang dibawa nasib. Kulabuhkan hatiku. Bagiku, itu jauh lebih berharga
terasa dingin, bahkan di saat paling lembut sekalipun. Di bumi, aku ingin menjadi manusia, meski hanya sebentar. Aku ingin mendengar detak waktu, merasakan dingin pagi, mencicipi musim yang selalu berubah. Aku ingin mengenali keterbatasan dan membiarkannya mengajariku tentang arti hidup. Di bulan tidak ada kehilangan. Di sini, kehilangan adalah bahasa yang membuat manusia saling mendekat. Mungkin itulah yang paling ingin kupelajari. Bagaimana sesuatu menjadi berharga justru karena ia akan berakhir. Bagaimana hati manusia terus mengasuh kebahagiaan sekaligus ancaman kesedihan yang memintainya. Tetap saja, aku tidak bisa melarikan diri dari takdir. Cahaya bulan yang dulu kutinggalkan perlahan memanggilku kembali. Aku tahu masaku di bumi hanyalah jeda, semacam kelembaran bagi jiwa yang dihukum. Hari ini, ketika purnama mencapai puncaknya, utusan istana cahaya telah datang dan mengambil waktu yang kupijak. Aku tidak menolak takdir itu. Aku hanya berharap ketika aku kembali, aku membawa sesuatu yang tak dimiliki langit. Ingatan tentang menjadi rapuh, menjadi dicintai, dan menjadi manusia, meski hanya dalam satu kehidupan yang singkat. Kaisar menatap kepergian Putri Kaguya. Ia sedang menatap kehilangan. Kemudian ia berjalan ke puncak gunung Suruga, gunung yang kini disebut Fushi no Yama, gunung Fuji yang tak pernah padam. Demikianlah kisah Putri Kaguya, tentang cinta yang lebih panjang dari waktu, tentang cahaya yang tak bisa dimiliki, tentang manusia yang belajar melepaskan. Bulan datang, bulan pergi, cinta tetap di hati bumi. Dari bambu lahir cahaya, dari perpisahan lahir abadi. Di tiap desir bambu yang bernyanyi,
di tiap sinar yang jatuh di bumi. Putri Kaguya ada di sana, menjadi cahaya bagi mereka yang mencinta. Tepuk tangan yang meriah kita akan kepada tim teater Satyagraha. Dan berikut adalah aktor-aktor pendukung dari teater Putri Kaguya. Putri Kaguya kecil diperankan oleh Aileen. Putri Kaguya dewasa oleh Lucy. Kakek Bambu diperankan oleh Bagio. Nenek Bambu diperankan oleh Presti. Kaisar diperankan oleh Atma. Pelamar oleh Fauzan Teater SK. Paduan suara dan koreo Kevin, Heri, Mahfud, Aziza, Diana, Maren, Putri, Zia, Gendis, dan Alicia. Narator Agustina Rahmawati. Gambar ilustrasi Flumen Libri. Penata artistik Fikhan Teater SK. State Manager Dava Teater SK. Lighting Zikri Teater SK. Penata rias dan kostum Angel dan Dina dari Teater SK. Penata musik Agus Patuk BN Awan Bengi. Tim produksi tim LPK Omotinasi Indra Isti dan Moza. Dan kita berikan aplaus pada sutradara dan penulis naskah kita, Latif S. Nugraha. Demikian aktor pendukung seluruhnya. Terima kasih atas pentasnya yang luar biasa. Aplaus untuk teman-teman teater Satyagraha. Ya, baik. Gimana Bapak Ibu? Sudah menikmati teater? Sudah pada bangun semua? Ya, baik. Alhamdulillah, satu sesi sudah kita lalui bersama, yaitu pementasan drama Jepang berjudul Putri Kaguya. Biasanya kalau Jepang biasanya kenalnya Samurai X. Terus siapa itu Pak yang samurai itu? Bukan. Musashi. Musashi.